Selamat datang di Nalar Diri. Video ini akan memandu Anda melalui 52 kiat esensial untuk menjadi pendengar yang efektif, sebuah keterampilan vital dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menguasai seni mendengarkan, Anda tidak hanya memperkaya hubungan pribadi dan profesional, tetapi juga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar Anda. Siapkan diri Anda untuk menyerap wawasan berharga yang akan mengubah cara Anda berinteraksi dan terhubung dengan orang lain. 52 kiat menjadi pendengar yang baik. 1. Berikan perhatian penuh, fokuskan seluruh indera Anda pada pembicara. Hindari gangguan eksternal dan internal. Ini berarti mematikan ponsel, menjauh dari layar komputer, dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Kontak mata yang tepat menunjukkan Anda benar-benar terlibat dan menghargai apa yang disampaikan. Postur tubuh yang menghadap ke pembicara juga mengirimkan sinyal positif tentang kesiapan Anda untuk mendengarkan. 2. Hindari memotong pembicaraan, biarkan lawan bicara menyelesaikan pikirannya sepenuhnya. Memotong pembicaraan dapat membuat mereka merasa tidak dihargai dan mengganggu alur komunikasi. Sabar adalah kunci, dan menunggu jeda alami dalam percakapan menunjukkan rasa hormat. Ingatlah bahwa terkadang jeda singkat diperlukan bagi pembicara untuk menyusun pemikiran mereka. 3. Tunjukkan bahasa tubuh yang terbuka, sikap tubuh yang rileks, lengan tidak terlipat, dan sedikit condong ke depan menunjukkan minat. Postur ini mengundang komunikasi dan membuat lawan bicara merasa nyaman. Hindari menyilangkan tangan atau kaki, karena ini dapat diinterpretasikan sebagai sikap defensif atau tertutup. 4. Lakukan kontak mata yang tepat, pertahankan kontak mata secara konsisten, namun tidak menatap tajam. Ini menunjukkan Anda terlibat dan fokus. Kontak mata yang berlebihan bisa terasa mengintimidasi, jadi usahakan untuk sesekali melihat ke samping atau ke bawah untuk beberapa detik, lalu kembali menatap mata lawan bicara Anda. 5. Gunakan isyarat nonverbal pendukung, anggukan kepala sesekali, senyuman kecil, atau ekspresi wajah yang sesuai menunjukkan Anda memahami dan mengikuti alur pembicaraan. Isyarat-isyarat ini memberi umpan balik positif tanpa mengganggu. Namun, pastikan isyarat Anda tulus dan sesuai dengan konteks pembicaraan. 6. Jangan terlalu cepat menilai, tangguhkan penilaian atau asumsi Anda. Dengarkan dengan pikiran terbuka untuk benar-benar memahami perspektif orang lain. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang unik, yang membentuk pandangan mereka. Mendengarkan tanpa prasangka memungkinkan Anda melihat dunia dari sudut pandang mereka. 7. Hindari membuat kesimpulan sendiri, biarkan lawan bicara menjelaskan segalanya sebelum Anda membentuk kesimpulan. Terkadang, informasi yang terlewatkan dapat mengubah seluruh makna. Kesimpulan yang terburu-buru bisa mengarah pada kesalahpahaman dan respons yang tidak tepat. 8. Ajukan pertanyaan klarifikasi jika ada sesuatu yang kurang jelas. Ajukan pertanyaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Contohnya, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang, atau, apa yang Anda maksud dengan itu? Pertanyaan yang relevan menunjukkan Anda aktif mendengarkan dan ingin memahami lebih dalam. 9. Ringkas dan ulangi kembali setelah lawan bicara selesai. Coba ringkas poin-poin utama dengan kata-kata Anda sendiri untuk memastikan pemahaman. Misalnya, jadi, jika saya tidak salah, Anda merasa. Teknik ini juga memberikan kesempatan bagi lawan bicara untuk mengoreksi jika ada kesalahpahaman. 10. Berikan umpan balik empati, kenali dan validasi perasaan lawan bicara. Ungkapkan pemahaman Anda tentang emosi mereka. Misalnya, saya bisa mengerti mengapa Anda merasa frustrasi tentang itu. Ini menunjukkan Anda tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga merasakan apa yang mereka rasakan. 11. Kenali bahasa tubuh lawan bicara, perhatikan ekspresi wajah, postur, dan gerakan tubuh lawan bicara Anda. Ini bisa memberikan petunjuk tentang emosi atau pesan yang tidak terucapkan. Seringkali, bahasa tubuh menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. 12. Jaga nada suara yang menenangkan jika Anda perlu berbicara. Pastikan nada suara Anda tenang dan mendukung, bukan menghakimi atau menginterupsi. Nada suara yang lembut dapat mendorong lawan bicara untuk terus berbagi. Hindari nada yang terlalu tinggi atau agresif. 13. Hindari membandingkan pengalaman, jangan langsung menghubungkan cerita mereka dengan pengalaman pribadi Anda. Fokus pada cerita mereka dan biarkan mereka menjadi pusat perhatian. Meskipun berbagi pengalaman bisa membangun koneksi, terkadang itu dapat mengalihkan fokus dari lawan bicara. 14. Jangan memberikan nasihat yang tidak diminta kecuali diminta. Hindari memberikan solusi atau saran. Terkadang, orang hanya ingin didengarkan dan divalidasi. Memberikan nasihat yang tidak diminta dapat membuat lawan bicara merasa tidak dipahami atau diremehkan. 15. Perhatikan kata kunci dan frasa penting, catat secara mental kata-kata atau frasa yang sering diulang atau yang tampak penting.
Ini dapat membantu Anda memahami inti pesan mereka. Kata kunci seringkali mengungkapkan fokus utama pembicara. 16. Hindari gangguan lingkungan jika memungkinkan. Pilihlah lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan untuk percakapan penting. Ini memungkinkan konsentrasi penuh pada apa yang dikatakan. Lingkungan yang bising atau ramai dapat memecah konsentrasi Anda dan lawan bicara. 17. Jaga pikiran tetap terbuka, bersedia untuk mengubah pandangan Anda jika informasi baru disajikan. Jangan terpaku pada ide-ide awal Anda. Pikiran yang terbuka memungkinkan Anda untuk belajar dan tumbuh dari setiap percakapan. 18. Latih kesabaran. Mendengarkan dengan baik membutuhkan kesabaran, terutama jika topik yang dibahas kompleks atau emosional. Biarkan pembicara meluangkan waktu mereka untuk menyampaikan pesan. Jangan terburu-buru untuk menyimpulkan. 19. Berlatih mendengarkan aktif setiap hari. Terapkan kiat-kiat ini dalam percakapan sehari-hari, bahkan yang kecil sekalipun. Semakin sering Anda berlatih, semakin alami dan efektif Anda akan menjadi. Latihan membuat sempurna. 20. Kenali bias Anda sendiri. Sadari prasangka atau bias pribadi yang mungkin mempengaruhi cara Anda menafsirkan informasi. Berusaha untuk mengatasinya. Mengenali bias adalah langkah pertama untuk mendengarkan tanpa prasangka. 21. Fokus pada emosi yang tersirat selain kata-kata. Perhatikan emosi yang mungkin disembunyikan di balik ucapan. Bagaimana perasaan pembicara? Ini seringkali lebih penting daripada apa yang mereka katakan secara literal. 22. Beri ruang untuk keheningan. Terkadang, keheningan bisa sama kuatnya dengan kata-kata. Jangan terburu-buru mengisi keheningan, biarkan pembicara memproses atau menyusun pikiran mereka. Keheningan dapat menjadi tanda refleksi atau kesempatan bagi pembicara untuk mengumpulkan keberanian untuk berbagi lebih banyak. 23. Hindari multitasking selama percakapan, berikan perhatian penuh. Multitasking mengirimkan pesan bahwa Anda tidak sepenuhnya peduli atau tertarik. Ini dapat merusak kepercayaan dan komunikasi yang efektif. 24. Persiapkan diri secara mental sebelum percakapan penting. Luangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan secara aktif. Hapus gangguan dan fokus pada tujuan percakapan. 25. Ulangi pertanyaan untuk konfirmasi jika Anda mengajukan pertanyaan. Ulangi pertanyaan tersebut jika perlu untuk memastikan pembicara memahaminya. Ini menghindari kesalahpahaman. 26. Validasi perasaan. Bukan perilaku Anda bisa mengatakan, "Saya mengerti Anda merasa marah," tanpa harus setuju dengan tindakan yang mungkin mereka ambil. Ini memisahkan emosi dari perilaku. Validasi emosi menunjukkan empati. 27. Gunakan "saya" pernyataan ketika merespons atau mengklarifikasi. Gunakan "saya" pernyataan untuk mengungkapkan perspektif Anda, bukan membuat generalisasi. Misalnya, "Saya merasa," daripada "Anda selalu." 28. Hormati batasan pribadi. Jangan mendorong pembicara untuk berbagi lebih dari yang mereka inginkan. Hargai privasi dan kenyamanan mereka. Setiap orang memiliki batasan, dan menghormatinya membangun kepercayaan. 29. Perhatikan perubahan topik. Jika pembicara tiba-tiba mengubah topik, coba ikuti alur mereka. Ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan topik sebelumnya atau memiliki sesuatu yang lebih mendesak untuk dibagikan. 30. Ajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang mendorong jawaban yang lebih dari sekadar "ya" atau "tidak" akan menghasilkan informasi yang lebih kaya. Contohnya, bagaimana perasaan Anda tentang itu? Atau, bisakah Anda menceritakan lebih banyak? 31. Catat jika perlu untuk percakapan yang kompleks atau panjang. Membuat catatan singkat dapat membantu Anda mengingat poin-poin penting dan menunjukkan Anda serius. Namun, jangan terlalu fokus pada mencatat hingga mengabaikan kontak mata. 32. Fokus pada pesan, bukan pembawa pesan. Pisahkan apa yang dikatakan dari siapa yang mengatakannya. Jangan biarkan bias terhadap pembicara mempengaruhi interpretasi Anda terhadap pesan. Ini memungkinkan Anda untuk mendengarkan secara objektif. 33. Ulangi nama pembicara sesekali. Menggunakan nama pembicara sesekali dapat menciptakan koneksi pribadi dan menunjukkan Anda memberikan perhatian. Namun, jangan berlebihan. 34. Hindari gangguan internal. Hentikan percakapan dalam pikiran Anda sendiri. Singkirkan pikiran tentang apa yang akan Anda katakan selanjutnya atau apa yang harus Anda lakukan nanti. Fokus sepenuhnya pada pembicara. 35. Tunjukkan ketertarikan yang tulus. Ketertarikan yang tulus pada apa yang dikatakan akan terpancar dan membuat pembicara merasa dihargai. Autentisitas adalah kunci dalam mendengarkan yang baik. 36. Berikan dukungan emosional. Jika pembicara sedang menghadapi masalah, tawarkan dukungan emosional yang tulus. Kadang-kadang,
Hanya mengetahui bahwa seseorang peduli sudah cukup. 37. Jangan mengintervensi masalah kecuali diminta. Jangan mencoba memperbaiki masalah pembicara. Tujuan Anda adalah mendengarkan dan memahami, bukan menjadi penyelamat. 38. Kenali kapan Anda tidak bisa mendengarkan jika Anda terlalu lelah, stres, atau terganggu. Akui itu dan minta untuk menunda percakapan hingga waktu yang lebih tepat. Jujur pada diri sendiri dan orang lain. 39. Berlatih mendengarkan aktif dalam hubungan intim. Keterampilan mendengarkan aktif sangat penting dalam hubungan pribadi dan intim. Ini membangun kepercayaan dan keintiman yang lebih dalam. 40. Bersikap fleksibel terhadap gaya komunikasi. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Sesuaikan cara mendengarkan Anda untuk mengakomodasi perbedaan ini. 41. Fokus pada masa kini. Jangan memikirkan masa lalu atau masa depan saat mendengarkan. Tetaplah hadir dalam momen tersebut dan fokus pada apa yang sedang disampaikan. 42. Identifikasi kebutuhan pembicara. Apakah mereka mencari nasihat, validasi, dukungan, atau hanya ingin didengarkan? Memahami kebutuhan mereka akan memandu respons Anda. 43. Jangan membanggakan diri. Hindari mengalihkan percakapan kembali ke diri Anda sendiri atau menceritakan pencapaian Anda. Biarkan pembicara menjadi pusat perhatian. 44. Berikan umpan balik yang membangun. Jika Anda diminta untuk memberikan umpan balik, lakukan dengan cara yang konstruktif dan mendukung, fokus pada pesan, bukan pada orangnya. 45. Cari tahu apa yang tidak dikatakan terkadang. Apa yang tidak diucapkan sama pentingnya dengan apa yang diucapkan. Perhatikan jeda, ekspresi yang ragu-ragu, atau perubahan topik. 46. Berlatih empati kognitif. Selain merasakan emosi, coba bayangkan diri Anda dalam posisi pembicara untuk memahami perspektif mereka secara intelektual. 47. Tingkatkan kemampuan retensi informasi. Gunakan teknik memori seperti asosiasi atau visualisasi untuk membantu Anda mengingat detail penting dari percakapan. 48. Evaluasi diri secara berkala setelah percakapan penting. Luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana Anda mendengarkan. Apa yang berjalan baik? Apa yang bisa ditingkatkan? 49. Berlatih kesadaran diri. Semakin Anda sadar akan pikiran dan emosi Anda sendiri, semakin mudah Anda dapat mengesampingkannya saat mendengarkan orang lain. 50. Rayakan perbedaan pendapat. Jangan takut jika ada perbedaan pendapat. Mendengarkan dengan baik berarti menghargai sudut pandang yang berbeda, bahkan jika Anda tidak setuju. 51. Fokus pada makna, bukan kata-kata semata. Terkadang, apa yang dimaksud oleh pembicara berbeda dengan kata-kata yang mereka gunakan. Coba pahami makna di balik ucapan mereka. 52. Jadilah sumber kepercayaan. Ketika Anda mendengarkan dengan baik dan tanpa menghakimi, Anda menjadi seseorang yang dapat dipercaya, yang mendorong komunikasi yang lebih terbuka di masa depan. Semoga 52 kiat ini memberikan landasan yang kuat bagi Anda untuk menjadi pendengar yang luar biasa. Ingatlah, mendengarkan adalah seni yang membutuhkan latihan dan kesabaran, tetapi imbalannya sangat besar. Ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih kuat, menyelesaikan konflik dengan lebih efektif, dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih mendalam. Dengan menerapkan kiat-kiat ini, Anda tidak hanya meningkatkan keterampilan komunikasi Anda sendiri, tetapi juga memberdayakan orang lain untuk merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Kami sangat ingin mendengar pandangan Anda. Menurut Anda, apa hal terpenting dari apa yang kita bahas hari ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Serta, pastikan untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu terhubung dengan setiap pemahaman baru yang akan membimbing perjalanan hidup Anda. Bersama, kita terus tumbuh.